tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Besok kegiatan kami sebagai anggota PPKS adalah melakukan kegiatan susur kali yang kami lakukan dalam rangka 17 Agustus ya. Selain itu kami juga ingin mengetahui timbulan-timbulan sampah yang ada di Kali Surabaya, serta kami ingin mengetahui kondisi sekarang mengenai bantaran sungai. Sebelum melakukan penyusuran sungai, kita akan melakukan upacara di tengah sungai. Ini bendera yang sudah kami siapkan untuk upacara besok. Para perempuan dari Kabupaten Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, dan Kota Surabaya bergabung membentuk Perempuan Pejuang Kali Surabaya atau PPKS. Deklarasi pembentukan PPKS dilakukan pada 17 Agustus 2020 sekaligus memperingati kemerdekaan RI yang ke-75 dengan misi PPKS membebaskan Kali Surabaya dari pencemaran limbah dan sampah serta perusakan bantaran sungai. 2020 akan segera dimulai. Pemimpin upacara menyiapkan peserta upacara. Semua pasukan, siap, gerak! Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Dengan mengucap bismillah dan bertawakal hanya kepada Allah, kami PPKS mendeklarasikan kelompok kami yang merasa prihatin dengan keadaan Kali Surabaya yang tercemar limbah cair industri, domestik, dan sampah plastik akan berusaha mengembalikan fungsi alami Kali Surabaya dan bantaran sebagai sumber air minum yang layak konsumsi dan bantaran sebagai rumah tempat ikan berkembang biak. Ikrar Pancabakti Perempuan Pejuang Kali Surabaya. Kami PPKS berikrar. Kami PPKS berikrar. PPKS akan berjuang demi kelestarian. PPKS akan berjuang demi kelestarian ekosistem Kali Surabaya. ekosistem Kali Surabaya Agar terus menjadi sumber kehidupan. agar terus menjadi sumber kehidupan Bagi anak cucu kita. bagi anak cucu kita Dan semua makhluk di dalamnya. dan semua makhluk di dalamnya Melalui satu, menyuarakan fakta-fakta kerusakan menyuarakan fakta-fakta kerusakan dan potensi Kali Surabaya. dan potensi Kali Surabaya. Hari ini saya selesai melaksanakan upacara 17 Agustus 2020 untuk memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-75 tahun. Nah, selesai upacara ini kami akan melaksanakan susur sungai yang akan berjalan dari hari ini hingga hari Kamis, yang dimulai dari Melirik hingga Jagir. Nah, selesai kegiatan susur sungai itu kami berkomitmen untuk menjaga Kali Surabaya agar terbebas dari sampah plastik maupun limbah domestik maupun limbah yang terbuang dari pabrik. Kali Surabaya adalah bagian dari wilayah Sungai Brantas yang mengalir dari pintu air Melirip sampai pintu air Jagir Wonokromo, melewati 4 wilayah kabupaten kota, yaitu Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, dan Surabaya. Mboten nenten. Kedian. Kedian iki nggih mriki. Mriku biyen. Saiki kuno wis rada beneng, ngalih mrene king. Tapi wong-wong nek mbuwak kula kene arek nemeni isor ngono lho. Ya napa? Nek banjir lak banjire munggah. Munggah paling dugi mriki. Sampahe lak tetep ono kali.
Katut nggih terkadang kan. Niku bendina kula sak obonge lho winginane niku kula. Napa? Ya bongi. Nggih kula obong lah mosok ketok kaya ngono. Kali Surabaya memiliki peran yang sangat penting karena merupakan sumber air baku PDAM di Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya yang menyediakan air bersih bagi lebih dari 5 juta penduduk. Namun, pembuangan limbah cair dan sampah serta alih fungsi lahan bantaran sungai semakin meningkat dan mengancam kelestarian fungsi Kali Surabaya sebagai sumber air dan sumber kehidupan bagi masyarakat. Jadi hasil penelitian di Kali Desa Kedung Sumur, Canggu, RT 6, RW 3 terdapat pH-nya 4,57, TDS-nya 359 ppb, suhunya 28,4, EC-nya 780, klorin free-nya 0,23, DO-nya 7,4, total klorin ppm-nya 0, free klorin 0 ppm, total hardness CaCO3 15, total alkali 240, pH-nya 7,8, amonianya 0,25, klorin totalnya 0,19. Perempuan pejuang Kali Surabaya. Siap berjuang untuk Kali Surabaya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018 melaporkan bahwa kualitas air Kali Brantas dalam kondisi tercemar berat. Beban pencemar limbah organik BOD yang masuk ke Sungai Brantas sebanyak 92,9 ton per hari, padahal daya tampung beban pencemaran BOD air kelas 2 hanya sebesar 62,2 ton per hari. Maka untuk memenuhi baku mutu air kelas 2, pemerintah harus menurunkan 33% beban pencemaran BOD dari sektor industri, pertanian, peternakan, dan rumah tangga. Berapa sih ini? Kamu hitung sampahnya ya? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Posisinya 55. Jadi hasil pengamatan kita dari Jetis dari Canggu sampai sini sampai Ring 6 ini menemukan sampah kecil sebanyak sampah sedangnya sebanyak 50 timbulan sampah dan sampah besarnya sebanyak 9 timbulan sampah. Sedangkan bangunan liar di tepi sungainya kami menemukan sebanyak 92 bangunan liar. Banyak sekali ya. Pun dangu Pak, Jawa temu mriki Pak. Sampun, mulai tahun 82.
Angsale kata napa gede, Pak? Nah, rumiyin kata sik kuwata ulah sak niki mun ratus juta, terus ajoke niki pun kemajuan tahun niki pun maju malih, Pak, kata malih. Wah, kira-kira iki kata malih. Nggih, kata malih. Mudune niku perkara napa, Pak? Kinten-kinten. Mudune niku bekas salah industri tanah niku napa pabrik industri saking limbah. Terus hasilnya niku pun sudah niku kuwata. Mulai 2010 2005 itu turun terus hasilnya. Terus saniki mun kata malih. Kata malih, Pak. Nggih.